Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Bahtiar. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Malang. Saya dari kelompok 10 mau menyampaikan atau meresum materi pada hari pertama, yaitu tentang wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah, Magister Agama. Beliau menyampaikan bahwa UIN Malang mempunyai 7 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan, dan Pasca Sarjana yang mempunyai 15 program studi. Dan total semua program studi baik level S1, S2, S3 berjumlah 46. Kampus UIN Malang juga terdapat di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Di antara buktinya yaitu selalu mengikuti event internasional berupa International Conference dan penambahan jumlah mahasiswa internasional, mendesain kurikulum berstandar internasional, dan memperbanyak program studi yang bersertifikasi nasional dan internasional. Dan sejak tahun 2008 mendapatkan sertifikat ISO, dan pada tahun 2020 ada 4 program studi yang bersertifikasi UNKA. Dan beliau juga menyampaikan upaya UIN Malang untuk menjadi universitas yang bertaraf internasional, diantaranya yaitu mendorong dosen dan mahasiswa untuk mempublish jurnal atau hasil riset ke web internasional atau nasional untuk meningkatkan peringkat universitas. Hasil riset mahasiswa digunakan untuk kompetisi lomba, wawasan ilmiah, tugas akhir, dan skripsi. Beliau juga menyampaikan kelebihan UIN Malang, yaitu melakukan integrasi ilmu sains dan agama dan integrasi kelembagaan, yaitu memadukan pendidikan perguruan tinggi dan pesantren. Gunanya untuk apa? Untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi mahasiswa yang ulul albab. Yang kedua yaitu pengembangan bahasa asing. Di UIN Malang ada program studi atau ada pengembangan kebahasaan, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Di UIN Malang juga mempunyai rumah tahfidz Al-Quran atau HTQ, yaitu untuk mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran. Yang keempat yaitu mempunyai rumah moderasi beragama. Rumah moderasi beragama bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan peduli kepada sesama. Tak lupa juga UIN Malang juga mempunyai perpustakaan yang menyediakan e-book, e-jurnal untuk memenuhi kebutuhan kuliah, riset, dan tugas akhir. Tak lupa juga beliau menyampaikan tentang persoalan akademik, yaitu proses masuk, habis itu proses pengajaran atau pendidikan yang ada 8 semester dan ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian melakukan penelitian atau tugas akhir, skripsi. Terus ada pengabdian masyarakat berupa PKL, praktik kerja lapangan atau KKN. Dan kemudian ada ujian skripsi atau komprehensif hingga yudisium dan wisuda. Beliau juga menyampaikan jenis matkul atau mata kuliah, yaitu ada matkul dasar, ada matkul keislaman, ada matkul bahasa, ada matkul filsafat, matkul fakultas, dan rumput matkul. Beliau juga berpesan untuk mengikuti organisasi intra atau ekstra kampus sehingga mahasiswa punya kecakapan dalam memimpin dan berorganisasi. Pembelajaran di UIN Malang menurut beliau juga ada 2, yaitu sinkronus, yaitu pembelajaran dengan Zoom atau Jimit, dan pembelajaran asinkronus dengan e-learning. Tak lupa juga beliau menyampaikan sistem akademik di UIN Malang, yaitu mahasiswa baru diprogramkan otomatis oleh kampus. Maksudnya SKS yang di maba itu ditentukan oleh
kampus secara otomatis. Dan untuk semester 2 sampai lulus, mahasiswa harus memprogram sendiri dan berkonsultasi kepada dosen penasihat akademik. Di akhir dan di tengah semester ada UAS dan UTS. Di UAS dan UTS ini setelahnya ada KHS yang berisikan IPK. Perolehan IPK dapat menentukan jumlah SKS yang kita program. Semakin IPK kecil, maka program studi yang diambil juga sedikit. Dan kalau IPK besar, maka SKS yang kita ambil atau kita program bisa penuh atau berjumlah 24 SKS. Oke, kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Fathah Yassin. Di sini beliau berpesan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Dan mengupayakan diri secara mental dan spiritual mempunyai indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ini hakikatnya yaitu berpikir dengan ilmu pengetahuan. Beliau juga menyampaikan bahwa mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari gaya belajar di SLTA menjadi gaya belajar di universitas. Yang kedua yaitu harus berperilaku positif, yaitu dengan cara berbicara dengan sopan, berpakaian yang sopan dan mencerminkan mahasiswa UIN Malang seperti memakai peci atau berbusana muslim, dan juga rambut harus rapi. Yang ketiga yaitu harus kreatif, selalu tampil atau memperkenalkan diri di lingkungan masyarakat dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Bapak Dr. Ahmad Fathah Yassin juga menyampaikan bahwa di UIN Malang ada 18 UKM, yaitu contohnya jika mempunyai bakat presenter bisa mengikuti simfonis, terus yang mempunyai bakat menjadi tentara bisa mengikuti resimen mahasiswa, dan yang aktif di bidang kepramukaan bisa mengikuti unit kegiatan kepramukaan. Mahasiswa juga bisa mengikuti unit kegiatan akademik seperti lomba karya tulis ilmiah ataupun olimpiade. Beliau juga menyampaikan bahwa di UIN Malang juga terdapat organisasi intrakurikuler seperti DEMA dan SEMA. Dan mahasiswa juga dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, dan minimal poin yang harus ditempuh yaitu sebanyak 250 poin. Beliau juga menyampaikan bahwa kampus UIN Malang juga menyediakan beasiswa, salah satunya beasiswa mahasiswa prestasi. Mahasiswa berprestasi ini yaitu yang mempunyai penghargaan di tingkat nasional ataupun internasional. Dan juga beliau berpesan bahwa jika ingin menyampaikan aspirasi bisa melalui DEMA atau Senat Mahasiswa. Kalau dari fakultas bisa dimulai dari himpunan mahasiswa atau yang disebut HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali bersama saya. Di sini saya akan meresum materi pada hari kedua, yaitu tentang DEMA UIN Maliki Malang. Maaf saya masih pakai seragam ya, masih pakai seragam BPAK, soalnya habis mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh kakak-kakak. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu DEMA UIN Maliki Malang atau yang disingkat DEMA. Materi ini disampaikan oleh Kak Ketua DEMA UIN Malang yaitu Mas Farhan Hadi Rosadi dan Kak Ahmad Fawaik selaku Wakil Ketua DEMA UIN Malang. Beliau menjelaskan bahwa DEMA UIN Malang adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa. Lembaga ini berada di lingkungan universitas. DEMA ada dua lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Dan turunannya adalah HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Fungsi DEMA sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati dengan Senat Mahasiswa atau SEMA, dan mengkomunikasi dan mengonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Mas Farhan juga menjelaskan bahwa Kementerian DEMA Universitas ada 6. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk koordinasi dalam lingkungan internal atau Universitas UIN Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri, koordinasi lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yaitu bertugas untuk kajian terkait isu-isu berkaitan dengan sosial, hukum, dan ilmu politik. Yang keempat yaitu Kementerian Agama yang bertugas untuk berkolaborasi atau mengintegritaskan antara ilmu sains dan ilmu agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yaitu mendukung program-program kemahasiswaan yang kreatif. Yang keenam atau yang terakhir, Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bertugas untuk publikasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA UIN Malang. Untuk struktur pengurus DEMA UIN Malang saya akan cantumkan di sini. Oke, lanjut. Untuk program kerja DEMA UIN Malang, Mas Farhan atau Bapak Ketua DEMA UIN Malang juga menjelaskan ada yaitu ada sahabat desa yang tujuannya untuk meningkatkan kepekaan kemahasiswa terhadap lingkungan masyarakat dan akan berkolaborasi dengan mitra-mitra di UIN Malang seperti HMJ, UKM, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Sapa Sekolah yang bertujuan untuk mempromosikan universitas kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan. Yang ketiga ada Angga Parlemen, yaitu untuk berdiskusi dengan pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Oke, itu ada yang materi 1. Kita lanjut ke materi kedua yaitu Senat Mahasiswa. Materi Senat Mahasiswa atau disingkat dengan SEMA UIN Malang dijelaskan oleh Pak Ketua Senat Mahasiswa sendiri yaitu Mas Muhammad atau Kak Muhammad Abid Fanani dan Sekretaris Jenderal yang bernama Manasul Ilmi. Kurang lebih namanya seperti itu ya, maaf kalau ada kesalahan. Oke, lanjut. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari Senat Mahasiswa sendiri yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan atas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA atau Senat Mahasiswa Universitas ada 4. Yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Di sini Mas atau Kak Muhammad Abid Fanani hanya menjelaskan tentang fungsi advokasi, yaitu menyampaikan keluhan-keluhan mahasiswa kepada pihak-pihak yang terkait. Tugas SEMA sendiri yaitu ada 7 yang saya catat. Yang pertama yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA U. Yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga yaitu memberikan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Yang keempat memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Yang kelima yaitu mengawasi setiap kebijakan dan keputusan DEMA U atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang keenam merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang.
Dan yang ketujuh, mengesahkan peraturan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Wewenang Senat Mahasiswa yang saya catat ada 5. Yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas Presma. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan aspiratif mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwah atau pemilihan mahasiswa atau pemilihan ketua-ketua senat mahasiswa atau presiden mahasiswa, ya seperti itulah pemilwah. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang senat mahasiswa universitas. Yang kelima, turut andil dalam mengkaji permasalahan di negara maupun universitas. Ya, terus yang terakhir, Mas Manasul Ilmi juga menyampaikan komisi-komisi di Senat Mahasiswa Universitas, yaitu ada 4 komisi. Yang pertama adalah komisi A, advokasi dan hukum. Yang kedua komisi B, organisasi dan kemahasiswaan. Yang ketiga komisi C, administrasi dan keuangan. Yang keempat yaitu komisi D, informasi dan komunikasi. Nah, untuk kalian yang kepo dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa ataupun Senat Mahasiswa Universitas UIN Maliki atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa di follow IG Senat Mahasiswa UIN Malang atau Dema Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Nanti saya akan cantumkan di sini. Oke. Lanjut, kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan 2 materi lagi pada PPAK hari kedua, yaitu yang pertama materi dari Bapak Hasanuddin Wahid, Magister Hukum, yaitu dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau menyampaikan bahwa lulusan UIN Malang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi ilmu eksakta. Beliau juga menjelaskan bahwa kunci pengendalian pandemi ada 2, yaitu mempercepat vaksinasi agar mencapai herd immunity. Yang kedua, disiplin prokes. Beliau juga menjelaskan dampak atau efek pandemi terhadap ekonomi, yaitu turunnya pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan, dan banyak orang yang stres. Beliau juga menjelaskan dampak pandemi di sektor pendidikan, yaitu mulai dari angka putus sekolah yang naik, anak-anak yang harus bekerja, dan persepsi orang tua atas ketidakmampuan dalam mendidik anaknya. Dan kekerasan pada anak yang tidak terdeteksi dan risiko eksternal seperti nikah pada saat pandemi. Habis itu ada penurunan capaian belajar berupa kesenjangan capaian belajar dan learning loss. Beliau juga menyampaikan kebijakan di sektor pendidikan pada saat pandemi, yaitu mulai dari memberi bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah, rumah sakit, pendidikan. Beliau juga menjelaskan pentingnya kolaborasi hexahelix yang seperti pada gambar sini, nanti akan saya paparkan. Model kolaborasi hexahelix ini tidak hanya model di masa pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Ada 3 fenomenal trend yang menurut Dr. Bapak Hasanuddin Wahid M. Magister Hukum ini, 3 fenomena atau tren yang ada di dunia di masa pandemi ini. Mulai dari 1, kemajuan teknologi atau IT, di mana semua orang dituntut untuk mempelajari teknologi di masa pandemi. Dan yang kedua, kemajuan tentang biro agama. Agama menjadi tempat berlindung atas semua kesalahpahaman dalam beragama, menyebabkan pertikaian, pertentangan, salah paham. Maka dari itu pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci. Yang ketiga yaitu pasar. Kekuatan pasar yang dikemas dengan teknologi yang memudahkan kita dalam memberi barang yang kita beli. Beliau juga menjelaskan peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama yaitu arus utama pengembangan teknologi digital.
PT KIN atau UIN harus mampu menghasilkan inovasi baru di bidang teknologi mutakhir dengan konsep integrasi sains dan agama. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-technopreneur, yaitu menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif atau ramah. Dan yang kelima, mahasiswa UIN Malang harus menjadi mahasiswa yang unggul, yaitu caranya dengan memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang terakhir adalah kesalehan peduli sosial. Lanjut yang ke materi yang terakhir, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Zain Ahmad, yaitu tentang moderasi beragama di NKRI. Beliau menyampaikan bahwa jenis-jenis atribut Islam itu ada dua arus besar, yaitu Islamic Sunni dan Islam Syi'i. Dan pelabelan sosiologi Islam, yaitu ada Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan yang terakhir adalah teroris. Dan ada juga label Islam yang paling banyak di Indonesia, yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Di sini juga beliau menyampaikan atau menjelaskan apa itu Islam moderasi. Menurut beliau, definisi moderasi yaitu secara etimologis yaitu wasatia, berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika teks serta konteks. Dan dasar teologisnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan juga kenapa moderasi relevan dan penting di Indonesia, yaitu karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara ini dengan dakwah, bukan perang. Terus ada karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan utuh Bhinneka Tunggal Ika. Beliau juga menjelaskan tentang isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel dan aliansi politik Arab Amerika dan sebagainya. Beliau berpesan kepada mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Itu saja resume materi pada hari ini dan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih telah menonton video ini dan menyimaknya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.